menginisiasi rekomendasi buy untuk saham PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode saham Cleo dengan target harga Rp820 yang menggambarkan potensi kenaikan sebesar 22% per 7 Juli 2023. Meski beroperasi dalam industri aluminium yang penuh persaingan, Cleo dianggap memiliki beberapa katalis positif yang dapat mendukung pertumbuhannya. Data BPS menunjukkan inflasi year-on-year sebesar 3,8% pada Juli tahun 2023 dengan IHK sebesar 115,24. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi year-on-year yaitu sebesar 1,9% bila dibandingkan pada bulan Juli tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% year-on-year pada kuartal 2. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengarah pada hal yang positif. Namun sayangnya, penjualan retail melambat pada Juli 2023 bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun jika kita melihat bahwa konsumen semakin yakin dengan ekonomi Indonesia, hal ini dibuktikan dengan IKK pada bulan Juli tahun 2023 tetap optimis yaitu pada poin 123,5 dengan ekspektasi konsumen kuat terhadap kondisi ekonomi Indonesia selama 6 bulan ke depan. Penjualan eceran melambat pada Juli tahun 2023 yaitu dengan IPR sebesar 212,27, terkontraksi secara bulanan sebesar 4,5% month-to-month tetapi tumbuh 6,3% year-on-year. Data dari Badan Pusat Statistika mengindikasi lonjakan yang signifikan terhadap pola konsumsi air minum masyarakat Indonesia selama 1 dekade terakhir. Menurut Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, pada tahun 2018 penjualan air minum dalam kemasan Indonesia mencapai volume sekitar 3,8 juta liter. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 8% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menyebabkan perubahan besar dalam preferensi masyarakat terhadap air minum. Studi yang dilakukan oleh Ihsan et al. Pada tahun 2022 mengungkapkan prediksi menarik bahwa pada tahun 2026 separuh penduduk Indonesia diperkirakan akan beralih ke air minum dalam kemasan. Prediksi ini menunjukkan pergeseran besar dalam masyarakat Indonesia mendapatkan air minum yang lebih aman. Selain itu, data yang dikeluarkan oleh Indonesia Water Institute mengungkapkan transisi masyarakat dari penggunaan air tanah ke produk air minum dalam kemasan. Sekitar 65% masyarakat telah melakukan perubahan ini. Terkait preferensi kemasan, sebanyak 88% masyarakat yang beralih ke air minum dalam kemasan lebih memilih air galon, sementara 12% lainnya memilih berbagai jenis kemasan. Sebagian besar masyarakat, yakni 87%, menghabiskan biaya sebesar 300.000 per bulan untuk konsumsi air minum dalam kemasan. Jika dilihat pada grafik, pangsa pasar Cleo terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Cleo memiliki pangsa pasar sebesar 13%. Dan hal ini menempatkan Cleo pada posisi kedua setelah Aqua. Untuk analisis 5 Porter, kita dapat melihat pada grafik berikut ini. Dalam analisis forecast yang kita buat, industri air minum dalam kemasan di Indonesia terus bergerak dalam kondisi dinamis. Pendapatan Cleo, salah satu pemain utama dalam industri ini, mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,1% CAGR dari tahun 2018 hingga 2022. Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada segmen pendapatan dari botol yang meningkat 21,9% CAGR, diikuti oleh segmen pendapatan yang lainnya. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh tingginya permintaan akan air minum di Indonesia dan ekspansi jaringan produksi Cleo. Namun, terlepas dari pertumbuhan yang kuat, proyeksi ke depan menunjukkan potensi stagnansi pendapatan Cleo dengan pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 1,8% dari tahun 2023 hingga 2027. Kendati demikian, ada berita baik terkait biaya bahan baku. Setelah pertumbuhan biaya bahan baku sekitar 11% CAGR dari tahun 2018 hingga 2022, ada rencana mengurangi pertumbuhan biaya tersebut menjadi sekitar 4% CAGR dari 2023 hingga 2027. Dalam upaya ini, penting untuk menyadari bahwa bahan baku dihubungkan dengan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Cleo telah merancang strategi proaktif untuk mengatasi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Rencana ini melibatkan pembelian mata uang asing sesuai kebutuhan dan pemantauan intensif terhadap pergerakan nilai tukar. Kebijakan ini bukan hanya menjadi prioritas utama dalam rencana strategis perusahaan ke depan.
tapi juga diharapkan memberikan keunggulan kompetitif bagi Cleo. Kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan dalam nilai tukar mata uang asing diharapkan akan memungkinkan pengelolaan biaya bahan baku yang lebih efisien. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan bisnis serta menjaga kinerja finansial perusahaan tetap solid. Proses saham Cleo dilakukan melalui pendekatan intrinsik menggunakan metode DCF modeling yang memberikan jalan intrinsik berdasarkan kondisi fundamental perusahaan. Hasil valuasi ini menghasilkan target harga final saham sebesar Rp820 per lembar, mewakili potensi upside sebesar 22%. Metode DCF mengambil model FCFF dengan proyeksi dan model keuangan yang sangat terperinci. Beberapa asumsi kunci dalam model ini mencakup FCFF, tingkat pertumbuhan terminal, struktur modal, dan WACC. Dengan menggabungkan semua elemen ini, valuasi saham Cleo menggunakan metode discounted cash flow atau DCF menghasilkan nilai target saham sebesar Rp820 per lembar dengan potensial upside sekitar 22%. 4 risiko investasi. Pertama, market risk. Biaya bahan baku terutama biji plastik karpet sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar kurs. Manajemen Cleo tidak menggunakan kebijakan hedging dalam pembelian bahan baku, meningkatkan risiko dampak fluktuasi kurs pada biaya produksi atau KBS. Financial risk. Tingginya pengeluaran modal CAPEX yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan memiliki potensi dampak negatif pada valuasi Cleo. Risiko ini dianggap sangat signifikan dan dapat mengubah rekomendasi investasi dari buy menjadi sell. Bisnis risk. Persaingan yang ketat dalam industri air minum dalam kemasan menjadi risiko sangat besar bagi Cleo. Sebagai salah satu pemain besar, pesaing dapat dengan mudah memasuki pasar Cleo, mengganggu pangsa pasarnya, dan berpotensi mengubah rekomendasi investasi di masa depan. Environmental risk. Konsep ESG investing semakin penting dalam pandangan investor. Tingginya limbah yang dihasilkan dari penggunaan air oleh Cleo menjadi isu lingkungan dan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Berdasarkan analisis ESG tim kami, pada tahun 2022, Cleo mengalami restrukturisasi organisasi dengan fokus pada divisi teknologi informasi untuk memperkuat kualitas produk dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Perusahaan menekankan pengembangan produk, pengelolaan lingkungan, dan komitmen sosial. Pembangunan pabrik baru di Sumatera dan Kalimantan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tim keberlanjutan yang dipimpin Dewan Direksi pun memantau strategi secara berkala. Dalam sektor lingkungan, Cleo menerapkan kebijakan berkelanjutan, dalam hal ini mengelola limbah dan energi terbarukan. Meski emisi meningkat seiring produksi yang tinggi, sistem pelaporan transparan memastikan pemantauan yang akurat. Dalam aspek sosial, kinerja positif tercermin dari peningkatan dana CSR dan rekrutmen karyawan. Program manajemen training diluncurkan untuk menghadapi perubahan zaman, dan peningkatan jumlah karyawan menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Usaha meningkatkan kompetensi SDM diwujudkan melalui berbagai metode pelatihan. Meskipun tingkat pergantian karyawan meningkat, namun perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan melalui tunjangan dan asuransi. Melalui laporan ini, Cleo menunjukkan komitmen komprehensif terhadap lingkungan, sosial, dan operasional. Terima kasih.